بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قاله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang Jumat rahimakumullah, wasiat takwa sudah saya sampaikan dengan bahasa Arab. Selanjutnya mari kita syukuri kita bisa hadir di siang hari ini, dan syukur yang demikian ini, bentuk syukur yang semacam ini menghadiri sidang Jumat ini adalah syukur yang benar. Ada istilah, ada kaidah yang mengatakan syukur itu adalah sarful abdi ala ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlih. Syukur itu adalah mentasarufkannya hamba Allah atas nikmat yang diberikan untuk tujuan Allah menciptakan hamba itu. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah ciptakan kita ini tiada lain adalah untuk agar mau beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dengan mewujudkan syukur yang semacam ini dari saat ini dan nanti selesai sholat ini, kita dipandang oleh Allah sebagai hambanya yang sedang mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga pantas kiranya menggapai janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita bertambah-tambah nikmat dari Allah lantaran kehadiran siang kita hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita yang di zaman sudah akhir begini tetap hidup di dunia ini yang mengikuti ajaran Rasul dimudahkan dalam kehidupan kita. Ngurus anak kita dimudahkan, mencari rezeki dimudahkan, dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti lantaran kita mengikuti ajaran Rasul, berharap Allah menyurgakan kita. Allahumma amin. Dalam khutbah yang singkat ini khotib ingin menyampaikan ramalan beliau. Ramalan beliau tentang kondisi sosial, kondisi keagamaan, bahkan kondisi sosial politik umatnya di masa yang akan datang. Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa, zamanun tidak dikasih al, berarti zaman seperti apa tidak dibatasi. Bisa jadi sekarang juga sudah datang atau belum gitu. Atau sudah lewat, akan datang sekarang, karena zaman Nabi berkata paling tidak 1400 lebih tahun dari sekarang akan datang, mendatangi pada umatku suatu waktu, suatu masa, suatu zaman di mana zaman itu umatku yafirruna minal ulama, lari dari ulama, wal fuqaha, dan fuqaha, lari dari ulama. Paling tidak gampang-gampangannya menjauh dari ajaran ulama, tidak mau lagi mengamalkan ajaran ulama. Yang kita tahu pasti adalah al ulama warasatul anbiya. Jadi ajaran ulama ya ajaran Rasulullah itu sendiri. Dan Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadhillu abada intamaskumuhum kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, kalau kalian itu menjaganya, berpegang teguh, maka kamu akan selamat, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Suatu ketika itu umatku tidak peduli Al-Quran. Yang Al-Quran itu hudal linnas, yang Al-Quran itu dalam surat Baqarah adalah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tidak peduli. Referensi kehidupannya sudah tidak lagi Al-Quran maupun Al-Hadis. Tampak barangkali dalam hidup karena tidak Al-Quran. Kalau Al-Quran kan sudah janji, man qadahu Al-Quran amamahu, man ja'al Al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Kalau Al-Quran taruh di depan, jadi dia jadi makmum, mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan boleh, haram. Tapi kalau tidak berarti sebaliknya. Ya firuna artinya tidak lagi peduli dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, referensinya, bacaan-bacaannya, ya konsep-konsep modern barangkali. Satu diantaranya adalah tak perlu pikir halal haram, yang penting enak, yang penting kita bisa senang. Akhirnya hal-hal yang negatif itu sekarang diganti menjadi bagus. Satu di antara contohnya adalah dulu zaman kita kecil,
perempuan-perempuan yang kerjaannya menjual diri itu dikatakan pelacur dan sebagainya. Sekarang enggak. Namanya diperindah menjadi PSK. Diperindah gitu. Akhirnya orang yang dulu dikatakan pelacur dan kemudian menjadi PSK itu indah-indah saja karena profesi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya firruna minal ulama, lari dari ulama, lari dari ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis, pakai pemikiran yang modern sekarang. Halal haram, ngapain, nggak bisa kaya. Teori yang penting kaya. Kaul yang mengucapkan kaya itu mengalahkan halal haram, gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasul mengatakan kalau umat Islam, umatku itu sudah tidak peduli dengan Al-Quran, Al-Quran dijadikan makmum, kemudian hadis juga nggak diperhatikan, cara nyari rezeki nggak dipedulikan. Padahal dalam Al-Quran contohnya kalau makan, kulu washrabu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan gitu. Maka ketika berlebih-lebihan tidak sesuai dengan hadis Rasul, kalau kita memasukkan apa-apa di mulut kita, maka sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, sulusun li nafasihi. Gitu. Tidak pakai kaidah, nggak pakai aturan yang disampaikan Rasul, maka banyak umatnya yang sakit gara-gara bukan tidak makan, tapi karena kekenyangan. Jamaah sekalian, sekali lagi, ya firruna minal ulama, lari dari ulama, membelakangi Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Rasul mengatakan, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan memberi cobaan dengan 3 balak. Gitu aja, baliyatin, balak. Yang pertama, al-ula, berarti 3 tadi mu'annas itu. 3-nya mu'annas itu salasun, bukan salah satu. Yang pertama, rafa'allahul barakata ala kasbihim. Kalau umatku sudah tidak peduli dengan Al-Quran dan Al-Hadis, nyari rezeki sudah pakai konsep sendiri, cara hidup pakai sendiri, nyari menantu, nyari dan cara bertetangga model sendiri. Kalau nyari tetangga kan kita harus hormat sama tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Cara bertangga sudah tidak mengikuti cara Rasul, udah, dan macam-macam tidak mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka Rasul mengatakan umat Islam itu akan diangkat bukan di derajatnya, tetapi keberkahan usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan umat Islam itu tidak akan mencapai hasil. Tidak ada ziyadatul khair dari kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ngurus anak ya semakin bandel. Anak itu kebaikan, tapi anak itu kalau tidak soleh tidak berkah namanya. Dan selanjutnya dan langsungnya apa yang diusahakan itu tidak nambah baik. Dulu miskin berdoa dengan begitu dahsyatnya, lama-lama akhirnya dikabulkan. Setelah kaya malas ke masjid. Ketika jalan masih jalan, rajin ke masjid. Setelah punya mobil justru malah nggak ke masjid. Itu barokahnya dicabut.
Yang nomor 2, wa yusallitullahu sultanan zalima. Kalau orang Islam sudah tidak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis, akan diberikan pemimpin yang zalim. Apalagi suatu ketika nanti ketika kita milih pimpinan, asal yang mau bayar yang dipilih, bisa jadi begitu. Wa yusallitullahu sultanan zalima, diberilah pemimpin yang zalim. Itu yang kedua, karena tidak peduli dengan ajaran ulama, yang berarti tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasul maupun firman Allah. Yang ketiga ini yang paling luar biasa bahayanya, yang tidak peduli dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yang tidak mau mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah min dzalik. Keluar dari buminya Allah ini artinya ketika dia mati, dia tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Padahal keselamatan kita bisa masuk surga dan tidaknya itu pertama adalah karena iman. Baru nanti setelah iman dihitung amalnya. Kalau tidak punya iman, sudah nggak dianggap orang itu beramal. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adlin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adlin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyiya rabbah. Jadi iman, kalau enggak punya iman amal enggak pedulikan. Maka dalam surat Al-Bayyinah tadi, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi pegangan kita sekalian. Semampu mungkin kita peduli dengan halal dan haram. Kalau halal kita teruskan, kalau haram, kalau itu dilarang oleh Allah ya jangan. Kalau diperintah Allah iya, jangan malah terbalik. Kalau dilarang oleh Allah malah dikerjakan, dan seterusnya. Maka kalau begitu, maka akan mendapatkan kesulitan kita hidup ini. Anak juga nggak soleh-soleh, amal nggak meningkat-ningkat, dan seterusnya. Dan paling bahaya adalah dikirim pemimpin yang zalim. Lebih dahsyat lagi adalah mati tanpa iman. Qala Allah Ta'ala wa wasdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna. Innahu was-sami'ul 'alim. Qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Mukhina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا وفلسطين خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واسألوا على نبيكم ولذكر الله أكبر